Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciara, perwakilan kelompok 3, kelompok pembelajaran PKN SMA Plus Asalam kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan demokrasi. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu ada Suci Nailatu, yang kedua ada Salsabila, yang ketiga ada saya sendiri Ciara, yang keempat ada Mutiara Ramadhani, yang kelima ada Panji Akbar, dan yang terakhir ada Rizky Abdurrahman. Konsep dasar demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan dulu konsep dasar mengenai demokrasi ini dulu. Nah, yang pertama di sini seperti yang kita lihat di layar, ada from, by, for the people. Maksudnya apa? Nah, from memiliki arti dari, by memiliki arti oleh, dan for memiliki arti untuk. Sebagai contoh, kita ambil presiden kita. Presiden kita berasal dari rakyat biasa, rakyat Indonesia. Yang kedua, presiden kita dipilih oleh rakyat kita juga, yaitu rakyat Indonesia. Dan presiden pun bekerja untuk siapa? Untuk seluruh rakyat negara Republik Indonesia. Demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini terjadi di tahun 1959 sampai dengan 1965. Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, jadi awal terjadinya demokrasi terpimpin ini yaitu di tahun 1959. Isi dekrit presiden sendiri adalah yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebelumnya itu diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara sebelum akhirnya diganti dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, adanya pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS sendiri merupakan kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS sendiri memiliki kepanjangan yaitu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Tujuan dari dekrit presiden sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Nah, mungkin karena di sini keadaan Indonesia juga baru merdeka, maka masih banyak timbul konflik-konflik yang mungkin sulit dipadamkan. Nah, maka dibentuklah dekrit presiden. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai dengan 1966, yaitu dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Soekarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja, yaitu presiden. Jadi kepemimpinan di sini hanya andilnya itu milik presiden, tidak ada campur tangan orang lain. Nah, tugas demokrasi terpimpin ini adalah harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau liberal menjadi lebih mantap atau stabil. Jadi di sini tugas demokrasi terpimpin itu
yaitu menyetabilkan atau memantapkan keadaan politik negara saat itu. Nah, dampak dari demokrasi terpimpin ini adalah penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi atau menciptakan stabilitas politik yang demokratis, menjadi sentralisasi pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Nah, jadi dampaknya itu sendiri banyak yang menyimpang dari tujuan awalnya. Seperti yang tadi dijelaskan, yaitu tentang demokratisasi malah menjadi sentralisasi. Pelaksanaan masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, kebebasan partai dibatasi. Nah, jadi ketika dilaksanakannya demokrasi terpimpin itu, kebebasan partai itu dibatasi, jadi ada batas-batasnya. Yang kedua, presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, jadi di sini kan presiden itu berkuasa gitu, memiliki kuasa yang mutlak sebagai kepala negara. Jadi yang memiliki kekuasaan tertingginya itu benar-benar ada di tangan presiden. Yang ketiga, pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pemerintah ini berusaha kembali untuk menata kehidupan politik sesuai dengan yang dulu dipegang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, dibentuknya lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, BPAS, BPRGR, dan Front Nasional. Nah, MPRS sendiri yaitu Majelis Permusyawaratan Sementara, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, DPRGR yaitu DPR Gotong Royong, dan Front Nasional yaitu akronim dari Manifesto Politik atau Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang oleh Insinyur Soekarno sendiri dijadikan haluan negara Republik Indonesia. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaannya demokrasi terpimpin dari Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebab MPRS tunduk kepada presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat ketua MPRS, dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri 3, serta pengangkatan Wakil Ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar, serta Wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak dapat memimpin departemen. Jadi penyimpangan yang pertama yaitu presiden yang seharusnya berada di bawah MPR, malah sebaliknya presiden berada di atas MPR. Hal itu tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembentukannya MPRS. Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilu atau pemilihan umum, sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Nah, jadi pembentukan MPRS ini pada masa itu dipilih oleh presiden sendiri. Nah, tindakan itu tuh bertentangan dengan undang-undang karena seharusnya melalui pemilu terlebih dahulu, karena negara kita kan merupakan negara demokrasi.
Yang ketiga adalah MPRS telah mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 3 Pasal 7 yang menyatakan bahwa presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi waktu itu MPRS tuh mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidupnya. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden ini hanya memegang jabatan selama 5 tahun. Lalu sesudahnya ia mundur dan apabila ingin mencalonkan kembali dapat dipilih kembali. Besarnya kekuasaan presiden dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan A. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri 3, serta pengangkatan Wakil Ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar, serta Wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak dapat memimpin departemen. Yang B. Pidato Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol, ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang tanggal 23 sampai 25 September 1959. Yang C. Inti Manipol adalah USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, sehingga lebih dikenal dengan Manipol USDEK. E. Pidato Presiden yang berjudul Berdiri di atas kaki sendiri sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri. F. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, di antara TNI dengan parpol atau partai politik. G. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi angkatan bersenjata dengan dibentuk Komandan Operasi Tertinggi atau KOTI. H. Pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup. Ciri-ciri demokrasi pada periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Jadi di sini yang paling ciri khas yang paling menonjol di zaman ini adalah dominasi dari presidennya yang sangat-sangat besar. Jadi keputusan presiden sangat mendominasi pada saat itu. Presiden Soekarno mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi terpimpin diantaranya 1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti pada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang kedua, tiap-tiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa, dan juga negara. Kesimpulannya adalah dalam pandangan Syafi'i Ma'rif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terbesar berpusat di tangannya. Nah, jadi di sini dalam demokrasi terpimpin ini ingin menempatkan Soekarno yang memiliki kekuasaan terbesar dalam keputusan-keputusan yang akan diambil. Dengan demikian, kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusat kekuasaannya hanya pada diri pemimpin sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.